Halo sahabat semua, kembali lagi di channel Cahaya Kisah. Kali ini kita akan membicarakan sosok yang sedang jadi perbincangan hangat, terutama di dunia musik dangdut. Namanya adalah April, gadis sederhana asal Cirebon yang kini berhasil menembus panggung megah dangdut Akademi 7. Tapi ada yang menarik di balik kisah April. Banyak netizen yang kemudian membandingkannya dengan bintang besar asal Cirebon lainnya. Ya, siapa lagi kalau bukan Charly, vokalis legendaris yang dulu dikenal lewat ST12, dan kini terus berkarya bersama Setia Band. Judul video ini, April Bersinar, Cirebon kembali lahirkan bintang setelah Charly Setia Band, bukanlah sebuah kebetulan. Karena faktanya, Cirebon memang punya jejak panjang dalam melahirkan musisi besar. Dan April adalah bukti nyata bahwa kota kecil di pesisir utara Jawa Barat ini tidak pernah berhenti melahirkan talenta terbaik. Mungkin kamu penasaran, bagaimana bisa kota Cirebon yang terkenal dengan batik, empal gentong, dan budaya keratonnya, justru juga menjadi tanah subur bagi lahirnya bintang musik? Nah, mari kita kupas pelan-pelan. Kalau kita bicara tentang musik asal Cirebon, tentu nama Charly akan selalu muncul di barisan terdepan. Charly dikenal luas sejak tahun 2000-an lewat band legendaris ST12, yang lagu-lagunya hampir selalu menjadi soundtrack kehidupan banyak orang di masa itu. Lagu-lagu penuh emosi dengan lirik yang menyentuh hati membuat nama Charly melambung tinggi. Namun perjalanan seorang musisi tak selalu mulus. Setelah perjalanannya bersama ST12 berakhir, Charly tidak berhenti. Ia justru bangkit dan membentuk Setia Band, yang hingga kini tetap eksis dan dicintai penggemarnya. Dari kisah Charly, kita bisa belajar bahwa musisi sejati selalu menemukan jalan untuk terus berkarya, meskipun harus memulai lagi dari awal. Kota Cirebon kota punya banyak pesona. Punya makam Syekh Sunan Gunung Jati, punya keraton Kesepuhan dan keraton Kanoman. Memiliki gedung-gedung tua yang merupakan cagar budaya yang mesti dilestarikan. Cirebon juga punya darah seni yang kental. Bukan hanya seni tradisi seperti tari topeng Cirebon yang legendaris, tarling Cirebon yang juga tetap legendaris, yang kini telah sedikit berubah warna mengikuti perubahan zaman, lebih dikenal sebagai tarling dangdut. Cirebon juga punya vokalis, musikus dan juga seorang komponis yang sampai kini masih bercahaya di belantika musik Indonesia. Siapa dia? Dia, tentunya adalah Charly Van Houten. Rupanya Charly Van Houten punya adik kecil yang lahir satu kampung halaman. Dia bernama Dede April, yang diprediksi April akan menjadi artis baru yang berasal dari Cirebon. Sosok April, seorang gadis muda yang dengan suaranya mampu memukau jutaan pasang mata di layar televisi. Kehadirannya seolah menjadi jawaban bahwa Cirebon sekali lagi membuktikan dirinya sebagai kota kelahiran bintang musik. Sebelum dikenal di panggung megah dangdut Akademi 7, April hanyalah seorang gadis sederhana dari Cirebon. Kehidupannya jauh dari gemerlap dunia hiburan. Ia tumbuh besar di tengah keluarga yang penuh kasih sayang, tapi dengan keterbatasan ekonomi yang tidak bisa dipungkiri. Sehari-hari, April kerap menemani ayahnya mengamen dari kampung ke kampung, dari pasar ke pasar. Bukan dengan gitar seperti kebanyakan pengamen lain, tapi dengan sebuah speaker aktif sederhana yang mereka bawa kemana-mana. Sang ayah, berbadan ramping, berambut gondrong, berkumis, dan berwajah tampan, selalu setia mendampingi putrinya itu. Sementara April, dengan suaranya yang merdu, menjadi pusat perhatian orang-orang di sekitarnya. Bagi sebagian orang, mengamen mungkin dianggap pekerjaan kecil. Tapi bagi April, setiap nada yang ia nyanyikan adalah doa dan harapan. Ia belajar sejak dini bahwa musik bukan hanya hiburan, tapi juga jalan hidup. Dan dari jalanan itulah, suara emas April ditempa. Lantang, penuh penghayatan, dan menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Kisah April ini mengingatkan kita bahwa bakat besar sering lahir dari tempat yang sederhana. Bahwa panggung bukanlah satu-satunya tempat belajar. Terkadang, jalanan, pasar, dan sudut-sudut kota justru menjadi sekolah kehidupan yang paling berharga. Dan April adalah murid yang lulus dengan nilai terbaik. Perjalanan April bersama ayahnya itu pun akhirnya berbuah manis. Suaranya mulai terdengar, orang-orang mulai mengenalnya,
dan peluang baru pun terbuka. Hingga akhirnya, April memberanikan diri mengikuti audisi Dangdut Akademi 7. Momen yang mengubah hidup April dimulai ketika ia memberanikan diri untuk ikut audisi Dangdut Akademi 7. Bayangkan, dari seorang gadis pengamen jalanan, tiba-tiba harus berdiri di hadapan juri-juri besar, disaksikan kamera, dan dipertaruhkan di layar kaca nasional. Saat pertama kali tampil, rasa gugup jelas menghampiri. Tapi begitu suara April keluar, semua berubah. Nada demi nada yang ia lantunkan mampu membuat suasana ruangan hening. Para juri yang awalnya penuh ekspresi tegas, perlahan tersenyum dan mengangguk. Ada yang bahkan terkejut, karena tak menyangka dari sosok sederhana itu keluar suara emas yang begitu memukau. Komentar juri pun bermunculan. Ada yang memuji teknik vokalnya, ada yang menyoroti penghayatan lagunya, dan ada pula yang melihat karakter unik yang dimiliki April. Ia bukan hanya sekadar menyanyi, tapi bercerita lewat lagu. Itulah kekuatan yang membuat penonton merinding. Bukan hanya juri, netizen pun ikut angkat suara. Media sosial ramai membicarakan penampilan April. Banyak yang kagum dengan kisah perjuangannya. Ada yang meneteskan air mata, bahkan tak sedikit yang langsung menjadikannya idola baru. Dari hari ke hari, nama April semakin banyak disebut, dan dukungan pun terus mengalir. Setiap kali naik panggung Da7, April seolah membuktikan satu hal, bahwa mimpi besar bisa lahir dari langkah kecil. Dari jalanan yang keras, kini ia berdiri di atas panggung penuh cahaya, diiringi musik megah, dan disaksikan jutaan mata. Perjalanan April di Da7 bukan hanya soal kompetisi, tapi juga tentang pembuktian bahwa anak seorang pengamen bisa berdiri sejajar dengan bintang-bintang baru. Bahwa suara tulus dari hati mampu menembus batas apapun. Seiring berjalannya kompetisi Dangdut Akademi 7, nama April semakin bersinar. Setiap penampilannya selalu ditunggu-tunggu. Netizen bahkan sering menuliskan komentar, kalau April sudah tampil, hati rasanya ikut bergetar. April bukan sekadar peserta. Ia hadir dengan ciri khas yang membuatnya berbeda. Suaranya penuh penghayatan, teknik vokalnya stabil, dan cara membawakan lagu selalu menyentuh hati. Bahkan saat membawakan lagu yang sederhana sekalipun, April mampu membuatnya terdengar istimewa. Tak jarang, juri-juri memberikan standing ovation. Mereka kagum bukan hanya pada kualitas vokalnya, tapi juga pada sikap rendah hati yang selalu April tunjukkan. Gadis ini tetap sederhana, tetap apa adanya, meskipun sorotan kamera mulai menujunya. Di luar panggung, dukungan fans semakin besar. Grup-grup pendukung April bermunculan di media sosial. Banyak yang rela begadang hanya untuk memberikan foto, banyak pula yang membuat konten-konten khusus tentang dirinya. April benar-benar menjelma menjadi magnet baru. Dan perlahan, orang-orang mulai menyebut April sebagai bintang baru dari Cirebon. Julukan itu bukan tanpa alasan. Dari latar belakangnya yang penuh perjuangan, hingga konsistensinya di panggung Da7, April menunjukkan bahwa ia bukan sekadar peserta musiman. Ia adalah sosok yang punya potensi besar untuk melangkah lebih jauh di dunia musik Indonesia. Jika dulu Charly mengharumkan nama Cirebon lewat lagu-lagu pop Melayu yang mendayu-dayu, kini giliran April membawa nama kota itu lewat suara dangdut yang memukau. Dua generasi, dua genre berbeda, tapi sama-sama lahir dari tanah yang sama, Cirebon. Dan sejak saat itu, nama April tak lagi bisa dipandang sebelah mata. Ia bukan hanya pengamen jalanan. Ia adalah simbol harapan, bahwa siapapun, dari manapun, bisa bersinar jika terus berjuang. Ketika nama April mulai ramai diperbincangkan, banyak orang langsung teringat pada sosok Charly. Ya, Charly yang dulu dikenal sebagai vokalis ST12, lalu melanjutkan perjalanan musiknya bersama Setia Band. Charly adalah ikon musik Indonesia yang lahir dari kesederhanaan. Perjalanan hidupnya penuh dengan liku, penuh perjuangan, namun akhirnya mampu menempatkan namanya di puncak kejayaan. Lagu-lagu ciptaannya bukan hanya populer, tapi juga melekat dalam ingatan banyak orang. Hampir semua kalangan, dari remaja hingga orang tua, pernah menyanyikan lagu-lagu Charly. Kini,
Setelah bertahun-tahun, Cirebon kembali melahirkan sosok baru yang membawa cahaya, April. Sama seperti Charlie, April lahir dari kehidupan yang sederhana. Dari jalanan, dari perjuangan, dari tetes keringat dan doa keluarga. Bedanya, jika Charlie membawa warna pop Melayu yang penuh emosi, April hadir dengan dangdut yang penuh penghayatan. Dua jalur yang berbeda, tapi keduanya sama-sama memperlihatkan satu hal, bahwa darah seni Cirebon tak pernah pudar. Dari kota ini, lahir musisi-musisi yang bukan hanya sekadar penyanyi, tapi juga pembawa cerita, pembawa rasa, bahkan pembawa harapan. Perbandingan April dengan Charlie bukanlah untuk menilai siapa yang lebih hebat, melainkan untuk menegaskan bahwa Cirebon adalah tanah yang subur bagi lahirnya bintang. Jika Charlie dengan setiap band telah lebih dulu membuktikan diri, maka April kini sedang berada di jalur yang sama, jalur menuju kebesaran. Di balik gemerlap panggung dangdut Akademi 7, April tetaplah seorang gadis sederhana dari Cirebon. Ia masih anak yang dekat dengan ayah dan ibunya, masih pribadi rendah hati yang tidak pernah lupa asal-usulnya. Justru kesederhanaan inilah yang membuat April semakin dicintai banyak orang. Perjalanan April baru saja dimulai. Da7 hanyalah pintu awal, sebuah gerbang yang membawanya menuju dunia musik yang lebih luas. Tapi dari apa yang sudah ia tunjukkan, rasanya banyak yang percaya bahwa April mampu melangkah jauh. Suaranya yang khas, sikapnya yang tulus, dan kisah hidupnya yang penuh perjuangan, semua itu adalah modal besar untuk menapak jalan panjang seorang bintang. Harapan pun datang dari berbagai penjuru. Ada yang berharap April bisa bertahan hingga babak final. Ada yang bermimpi melihat April suatu saat memiliki album sendiri, bahkan konser besar. Ada pula yang hanya berharap sederhana, semoga April tidak berubah, tetap rendah hati, tetap membumi, meski popularitas kelak menyapanya. Dan tentu saja, semua harapan itu tak akan berarti tanpa dukungan nyata dari kita semua. Dukungan dari keluarga, sahabat, masyarakat Cirebon, bahkan seluruh pecinta musik dangdut di Indonesia. Karena perjalanan seorang bintang selalu membutuhkan doa dan cinta dari orang-orang yang percaya kepadanya. Mendukung April bukan hanya soal vote di kompetisi, tapi juga soal memberi semangat, mendoakan kebaikan, dan menyebarkan kisah inspiratifnya. Karena setiap kali kita bicara tentang April, sejatinya kita sedang bicara tentang harapan. Harapan bahwa mimpi besar bisa lahir dari langkah kecil. April adalah wajah baru dangdut, tapi lebih dari itu, ia adalah simbol bahwa siapapun bisa bersinar. Maka, mari kita sama-sama menjaga, mendukung, dan mendoakan, agar cahaya April tidak pernah padam, justru semakin terang, menerangi jalan panjang di masa depan. Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar satu hal, bahwa bintang tidak selalu lahir di panggung besar. Kadang, ia lahir dari jalanan yang berdebu, dari suara kecil yang terus dilatih, dari hati yang penuh doa, dan dari langkah kaki yang tak pernah menyerah. April adalah bukti nyata. Dari seorang pengamen sederhana, kini ia berdiri gagah di panggung dangdut Akademi 7. Dan lebih dari itu, ia membawa kebanggaan bagi Cirebon, sebuah kota yang kembali melahirkan bintang setelah sebelumnya kita mengenal sosok besar Charlie bersama Setia Band. Perjalanan April masih panjang. Tapi satu hal sudah jelas. Ia sudah menyalakan cahaya yang membuat kita semua menoleh, mengagumi, dan percaya bahwa masa depan musik dangdut Indonesia ada di tangannya. Maka mari kita terus mendukung April. Dengan doa, dengan semangat, dan tentu saja dengan memberi dukungan nyata di setiap penampilannya. Karena dukungan kita hari ini akan menjadi bagian dari sejarah yang kelak April kenang sepanjang hidupnya. Kalau kemarin, sang Ratu Tarling Dangdut, Diana Sastra, sudah hadir di Indosiar untuk memberikan dukungan untuk April, bahkan nyanyi bareng di panggung megah dangdut Akademi 7 Indosiar. Para netizen dan para pendukung April berharap kehadiran Charlie Van Houten untuk bisa memberikan dukungan langsung di studio Indosiar, dan bisa bernyanyi bareng April. Semoga harapan itu akan terwujud. Dan sebelum video ini berakhir, saya ingin mengajak teman-teman semua, jika kalian bangga dengan April, jika kalian percaya bahwa bintang baru dari Cirebon ini layak bersinar lebih terang, jangan lupa untuk like, share,
dan subscribe channel ini. Dukungan kecil dari kalian adalah bahan bakar besar untuk kami terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat, dan mari kita sama-sama saksikan bagaimana April akan melangkah menuju kejayaannya. Bintang bersinar.